Rame-rame kalian menghina kami. Ibadah cuma berapa menit? Berarti Bu nggak sah ibadah di sini. Nggak, Bapak masa- kami ini keberatan. Sekarang ruginya Bapak. Puji Tuhan teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video kali ini dan saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan di mana kita sudah berada di akhir tahun 2022 ini dan sebentar kita akan menyambut tahun 2023 dan itu semuanya karena pertolongan daripada Tuhan. Dan biarlah kita umat-umat percaya selalu bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih juga buat seluruh teman-temanku yang sudah mendukung kami dalam TV Rekan Kristus ini. Kiranya Tuhan membalaskannya bagi setiap teman-temanku. Kiranya juga TV Rekan Kristus ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kali ini teman-teman saya membahas kepada kita di mana ada video yang viral beberapa hari ini dan saya sudah berkali-kali melihatnya. Tetapi karena dari kemarin saya sibuk dan saya baru bisa bahasnya saat ini. Dan teman-teman, mungkin kalau kita lihat di sebagian kota dan desa bagaimana saudara-saudara kita merayakan Natal dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Tetapi perlu kita tahu teman-teman, di sebagian kota atau daerah mereka sangat sedih teman-temanku, yang seharusnya mereka bersyukur, bersukacita bersama keluarga, karena hal ini hanyalah ada sekali setahun teman-teman. Salah satu contoh bagaimana yang terjadi di Bogor teman-teman, ketika saudara kita di sana sedang mengadakan ibadah Natal di rumah dan sejumlah muslim membubarkan mereka dengan alasan tidak ada izin dan karena di rumah tidak sah itu ibadah orang Kristen teman-teman. Dan ini kita harus jawab. Kalau dia berkata tidak sah, itu tidak betul, tidak seturut dengan apa kata kebenaran Tuhan. Jadi teman-teman, hal ini juga bukan terjadi di Bogor saja kepada saudara kita di kota tersebut, tetapi terjadi juga di daerah lain. Yang saya dengar beritanya yaitu seorang bupati juga melarang umat Kristen di sana merayakan Natal dengan alasan tidak ada surat. Nah, jadi ini perlu kita bahas dan perlu kita jawab. Kita mau jawab perkataan dia tidak sah. Saya mau jawab. Sesungguhnya gereja orang Kristen itu bukanlah gedung yang mewah dan bukanlah tempat yang besar. Tetapi gereja orang Kristen seturut dengan firman Tuhan adalah tubuh kami orang percaya ini. Inilah gereja yang perlu diperbaiki, yang perlu diperbarui hari demi hari. Inilah gereja itu yang dibawa kepada Tuhan. Kenapa? Karena gereja yang kita lihat bangunannya mewah yang besar itu gereja hanya untuk supaya tidak kita kena hujan, supaya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dan sewaktu saat itu bisa hancur. Ya? Kalau datang tsunami, seperti yang kita lihat yang terjadi di berbagai kota, dan itu akan habis. Dan itu bukan gereja yang sesungguhnya di dalam Alkitab. Nah, itu kesimpulannya dalam hal itu teman-teman. Karena mereka keberatan katanya, karena tidak
di gereja berarti tidak sah. Kedua teman-teman, karena dia berkata, karena itu bukan di gereja berarti bukan ibadah yang mereka lakukan. Saya mau beritahu, ibadah yang sesungguh-sungguhnya di dalam Alkitab adalah ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan kita dalam roh dan kebenaran. Ketika kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Karena mengikut Tuhan dalam Alkitab itu pribadi lepas pribadi. Tidak ada suami istri di dalam kekristenan, di dalam iman. Itu masing-masing di hadapan Tuhan. Jadi bisa ku ambil kesimpulan dalam hal ini, mereka hanyalah mencari alasan saja. Yang sesungguhnya mereka telah membuktikan sikap mereka terhadap orang Kristen. Sesungguhnya mereka tidak suka orang Kristen menyembah kepada Tuhannya. Sudah banyak berita yang saya tonton, dan itu ustadz-ustadz yang radikal bagaimana mereka merongrong dan menghujat iman orang Kristen. Apalagi kalau itu orangnya yang mualaf, ya. Dia sangat menghina dan menghujat Tuhan orang Kristen. Jadi begitulah mereka membuktikan sebenarnya hati mereka busuk terhadap orang Kristen. Kalau selama ini terjadi pemboman gereja dan mereka juga berkata itu teroris, tidak seturut dengan pelajaran Islam, kita juga setuju. Umat Kristen juga setuju karena kita percaya semua umat beragama itu mengajari hal yang benar. Tetapi yang kita lihat di tahun 2022 ini, bagaimana berita berkata, yang melarang itu adalah bupati. Yang melarang itu adalah masyarakat. Bahkan ada ku dengar disebut-sebut kepala desa atau lurah. Berarti ada orang yang tertentu di situ. Jadi bagaimana tanggapan kita dalam hal ini? Saya juga mohonlah, ya. Saya mohon sebesar-besarnya kepada Pak Jokowi. Tolong Pak, jangan tutup mata dalam hal ini. Lihat kami orang-orang Kristen ini. Bagaimana kami menjadi orang yang baik. Bagaimana anak-anak generasi kami menjadi orang yang baik, Pak. Jika mereka melarang untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau hanya dengan alasan yang seperti itu, Pak. Kalau kita berpikir kembali atau menggali kembali, juga ada agama-agama Islam beribadah ke rumahnya. Contohnya kalau ada pengajian, karena saya juga hidup di tengah-tengah orang Muslim, ya. Tetangga saya juga banyak Muslim. Tetapi saya tidak menganggap itu ribut. Orang Kristen tidak. Karena kita menghargai, ya. Sebelah rumah saya kalau mereka mengaji tidak pernah saya merasa usil. Tidak pernah saya merasa bising dengan mereka sholat, ya, mengaji bersama-sama gitulah kira-kira teman-teman, ya. Saya nggak tahu namanya apa. Tetapi kenapa sebaliknya kepada orang Kristen terus mereka berbuat seperti ini? Karena sudah banyak teman-teman, sudah banyak. Tetapi orang Kristen tidak pernah membalas. Kenapa? Karena Kristen itu adalah kasih sebenarnya. Bagaimana ajaran Yesus berkata, kasihanilah musuhmu, berdoalah buat mereka. Itulah yang kami lakukan. Makanya kami tidak membalas. Jadi dalam hal ini teman-teman, sungguh hati orang Kristen disakiti oleh mereka. Perlu kita tahu teman-teman, bagaimana bangsa kita ini ke depan. Kemana kita bawa generasi kita? Apa jadinya? Saya punya pengalaman teman-teman. Saya cerita di sini. Ini kisah nyata. Saya dulu pernah kerja, ya, sewaktu saya masih gadis. Ini ya, saya teringat betul. Saya kerja dan bos kami bukan Muslim. Dan karyawan kebanyakan Muslim. Bisa dibilang Kristen hanya 2 orang dengan saya. Karyawan di situ, mereka sholat. Mereka sholat di gudang belakang. Jadi bagaimana dengan ini? Apakah ini juga tidak sah?
ini kita bandingkan ya, karena mereka bilang tidak sah ibadah orang Kristen kalau di rumah. Jadi bagaimana ini rumah orang kafir lagi? Ya, karena bos ini adalah kafir lah menurut mereka. Karena ini bukan Islam. Bagaimana itu sembahyang mereka? Bagaimana itu mereka bisa adakan sholat di situ? Bos itu tidak berkata kamu ke masjid. Orang Kristen bisa terima? Tidak keberatan teman-temanku ya. Nah itu dia teman-teman. Kenapa mereka bisa? Kenapa umat Kristen tidak bisa? Nah jadi sungguh keterlaluan teman-teman ya. Apa yang mereka lakukan ini terhadap iman orang Kristen. Rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit? Terserah. Ngomong Pak. Jangan Pak. Ngomong ayo. Silakan. Ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Mohon. Kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Tanggal 26, tanggal 25 nah, kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa kerugian Dan kami kalian? minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga Pak di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya? Saya di Aceh, Kalau saya beribadah di sini. Tenggara, Pak. Dia bicara, Mak, Hah? apa kerugiannya, Mak? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana, Pak. Di Aceh. Kami minta tanah kalian. Di sana. Saya kemarin minta sama desa. Peduli, Pak. Kasih kami tempat. Mana tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Nggak bisa, cuma 4 jam. Iya, Bapak bilang, Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Semua anak saya. Kalau anak tuh jangan pilih kasih. Tempat siapa? Yang berhak. Pemerintah. Iya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Enggak masalah. Soal sahabat Bapak mau sah apa kita. enggak? Tuhan kami yang tahu Pak. Buat kami ini keberatan. Sekarang Ruginya Bapak apa? apa sih, Pak? Apa Bapak ruginya? Nggak, hari Natal loh, Pak. Apa Bapak Bukan ruginya? ibadah Minggu. Pas dari hari Natal hari Iya, Astaga. Bapak ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Saya paham benar, saya punya Nggak ustaz, usah saya punya bicara haji. Iya, nggak usah Saya bicara. juga diucapkan, Ini Sol. batu gede, Pak. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah Enggak, untung. Bapak ruginya. Di sana, Pak. Ruginya Bapak apa? Bicara untung dan rugi. Bukan, kami nggak ada urusan sama Bapak. Kami cuma ibadah 4 jam, Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami hanya Jadi itulah dia teman-teman. Bagaimana teganya mereka. Bagaimana mereka membuktikan hati mereka sesungguhnya kepada umat Kristen ini. Bagaimana dengki mereka itu kepada orang Kristen. Apa yang mereka takuti sebenarnya. Mereka takut umat Muslim menjadi Kristen semuanya. Ingat, kita ini adalah manusia, adalah miliknya Tuhan. Kalau kita bandingkan seluruh dunia ini lebih banyak pengikut Yesus teman-teman ya. Ya. Itu dia. Memang tidak semuanya Muslim seperti ini. Banyak juga mereka yang membahas video ini tidak setuju teman-teman. Dan kita juga bersyukur buat hal itu. Teman-teman, saat ini juga saya mengajak kita melihat yaitu cuplikan video ceramah Ustadz Somad di mana dia juga membahas Natal dan dia menanamkan modal kebencian di situ kepada umat beragama. Dan seperti yang kita kenal, Ustadz Somad ini bukan hanya Natal aja dia bahas, tetapi salib Yesus juga dia bahas dengan berkata ada jin kafir. Dan itu tidak asik lagi kepada kita ya teman-teman. Bagaimana dia menghujat yaitu iman orang Kristen. Mari kita saksikan bersama-sama. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui 3. Yang pertama, mengakui Ini yang bahwa membuat mereka Isa berusaha. anak Tuhan. Ini yang Yang membuat kedua, mereka ini. mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Jadi itulah dia teman-teman. Dan saya juga mengajak kita, ada juga video dari Muslim juga, karena dia juga tangkapannya lain dalam hal ini teman-teman ya. Mari kita saksikan
bersama-sama. Sudah masuk bulan Desember, wes ribut masalah hari Natal, mengucapkan selamat Natal, bagaimana hukumnya, ribut. Sing ribut anehnya itu orang Islam. Orang Kristennya enggak ribut, kita yang ribut. Bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal? Wes, kalau kita lihat, dan kita sudah tahu semuanya, di Indonesia saja kan ulamanya beda, kiainya, habaib, antara kiai yang satu dengan kiai yang lainnya, habaib yang satu dengan habaib yang lainnya mengatakan pendapat yang berbeda tentang mengucapkan hukum selamat Natal. Yang pertama mengatakan mengucapkan selamat Natal hukumnya haram, mutlak haram. Yang berpendapat biasanya Habib Rizik Syihab, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, ya, dan lain-lainnya. Ulama yang lainnya di Indonesia ada lagi yang mengatakan boleh. Siapa? Habib Quraish Syihab, Kiai Said Akil Sirot, dan ulama-ulama NU yang lainnya. Bahkan Habib Ali Al-Jufri mengatakan gak masalah. Dan tentunya di antara dua kelompok ulama yang memiliki pendapat yang berbeda ini punya dalil masing-masing. Yang mengatakan haram, dalilnya adalah karena mendefinisikan, memaknai bahwa Natal ini adalah pengangkatan Nabi Isa menjadi Tuhan. Sedangkan kelompok ulama yang lainnya mengatakan gak apa-apa mengucapkan selamat Natal. Karena apa? Mendefinisikan, memaknai bahwa Natal ini adalah kelahiran Yesus. Yesus ini kan bahasa Yunani, ya, Isa yang kita kenal, kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa ini Nabi kita. Jadi bukan dimaknai pengangkatan Nabi Isa sebagai Tuhan, hanya dimaknai sebagai kelahiran Nabi Isa. Maka akhirnya boleh kalau kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Nah, di sini kan sudah jelas sebenarnya, tergantung dia itu memaknainya apa. Ya, gak mungkin yang mengucapkan selamat Natal dia mengakui bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan, gak mungkin. Pasti hanya sebagai kelahiran Nabi Isa saja. Makanya akhirnya muncul dua pendapat, mengatakan haram, satunya mengatakan boleh saja dengan dalilnya masing-masing. Jadi begitulah pendapat mereka, teman-teman, kan lain lagi ya. Bagaimana mereka juga mengakui Nabi lagi di sini. Mereka sendiri juga akui yang ribut itu mereka. Dari pihak Muslim sendiri itu mengakui loh. Luar biasa. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa saksikan. Semoga video ini memberkati rohani kita, dan mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap kita bawa bangsa kita ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dan semoga juga kita menyambut tahun baru dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.